Nah, itu kita harus analisa. Oke, terima kasih. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Semoga sehat semua ya, jaga kesehatan. Ini Bu Erna kemana sama Pak Saiful ini? Lagi di luar atau lagi pakai masker? Bagus, tapi itu harus dipakai masker, harus selalu ya. Kalau kita kemanapun kita jaga pakai masker supaya misalkan kita bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kita langsung aja. Jadi saya nggak berbasa-basi lagi terkait dengan strategi inovasi manajemen. Jadi ini beberapa hal yang harus kita kupas ya terkait dengan strategi inovasi manajemen itu. Ada menarik penelitian ya yang kita anggap sebagai dasar diskusi kita ya, yakni faktor penentu keunggulan suatu negara. Nah ini kita bicara masalah negara. Negara itu perlu membuat satu inovasi ya, inovasi kreatif. Kita tahu dari hasil penelitian dari luar negeri yang selalu dikeluarkan tiap tahun. Berapa sih faktor inovasi, faktor pendidikan, ada 9 indikator yang dipakai untuk menilai suatu negara itu apakah negara yang kreatif atau inovatif atau punya teknologi atau pasar marketnya luas dan sebagainya. Itu yang kita lihat bagi kemarin beberapa hal yang ada saya sumber yang kita bisa evaluasi, baik itu evaluasi di Bank Dunia atau dalam kegiatan yang lain, itu yang ada ini. Ini kita ambil data yang menarik dan data yang agak lama ya, namun itu tetap masih belum berkembang. Jadi inovasi kreatif itu 45, networking 25, teknologi 20. Artinya kita tuh masih ternyata dari zaman saya, pada waktu saya menjadi Kepala Biro Perencanaan ya, itu saya juga sering ngikutin perkembangan ini. Jadi ada mulai ranking Indonesia itu mulai dulu pernah kita mencapai 35. Kemudian pada saat masih 35 itu masih bertahan, 35, 38. Kemudian anjlok. Anjlok menjadi 45, 42, kemudian anjlok lagi. Nah sekarang turun lagi. Itu ranking Indonesia di bidang suatu, kalau kita lihat dari indikator penilaian-penilaian dari World Bank, penilaian dari yang lain. Itu menjadi menarik untuk kita kaji. Termasuk saya mau melihat satu inovasi dan kreativiti. Itu kontribusinya hanya 45%, ya, 40%. Sehingga kalau kita kaji lebih dalam itu dari networking 25, kemudian teknologi 20. Ini yang kita kaji ya. Ada hal yang kita harus pahami bahwa di dalam satu sistem mengapa kita belajar isu strategis ini menjadi penting sekali ya. Kalau Bapak Ibu isu strategis itu ada berapa sebab ya kita harus melajari isu strategis itu, terutama untuk bagaimana kita bisa mencari strategi yang bagus ya ke depannya, supaya terutama baik itu untuk perusahaan atau untuk yang lain itu menjadi suatu kita paham apa yang jadi state of the art-nya, kemudian kita bagaimana mencapainya, tujuannya apa, lah kemudian kita strateginya kita jalankan apa. Nah, kemudian diimplementasikan dalam satu program, dan program diimplementasikan dalam bentuk kegiatan. Dan kegiatan kita nilai dalam satu keuangan. Berapa keuangan dibutuhkan kalau kita ingin mencapai strategi atau tujuan yang kita harapkan. Di dalam semua pas kita belajar isu strategis, yaitu manajer harus memahami dinamika perubahan zaman untuk menentukan kebijakan dan pelayanan. Nah, ini yang penting sekali. Bagi seorang manajer harus melotot ini bagaimana perkembangan perubahan zaman itu apa kayak itu. Seperti kita lihat kemarin saya pernah singgung nggak salah VUCA ya. VUCA itu velocity, uncertainty, complexity, ambiguity itu. Itu menjadi satu hal yang kita selalu pahami ya bagi orang manajemen, itu harus paham bagaimana perubahan kecepatan perubahan yang sangat cepat itu bisa mempengaruhi perubahan manusianya, baik di bidang pelayanan, di bidang teknologi, di bidang produksi dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Sehingga untuk mengantisipasi itu, maka manajer harus memahami dinamika perubahan zaman untuk menentukan kebijakan dan pelayanan. Masyarakat terus berubah, sehingga pelayanan publik perlu perubahan, inovasi dan adaptasi. Kenapa masyarakat terus berubah? Ya karena pasokan teknologi yang begitu cepat ya, kita lihat begitu cepat, kecepatan internet juga berubah, kemudian teknologinya juga berubah, dari teknologi yang saya dulu itu kemarin masih berapa tahun tadi masih 3D, sekarang 4G. 4G belum selesai sudah masuk ke 5G dan ke depan tuh ada 6G. Itu yang luar biasa. Jadi perubahan informasi yang terkait dengan digital itu sangat cepat sekali, dan itu ternyata pengaruh luar biasa pada perubahan dan adaptasinya itu sangat cepat sekali.
terutama di inovasi dan bagaimana kita berlari untuk adaptasi dengan teknologi yang baru itu. Kemudian juga yang kita harus pahami, untuk membangun kepercayaan publik, instansi pemerintah harus terus berinovasi. Itu penting. Bagaimana transparansi harus kita bangun, atau masih harus bangun, trust atau kepercayaan harus kita bangun, ya keterbukaan harus kita bangun. Itu merupakan satu hal yang harus dinilai. Karena apa? Kita bekerja itu berdasarkan pajak yang diberikan oleh rakyat, dan kita harus kembalikan ke masyarakat, yaitu dengan satu pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efisien, dan kemudian juga murah, bahkan kalau bisa gratis ya. Kemudian juga kita harus memberikan satu trust, kita harus memberikan satu keterbukaan, dan kita mendidik manusia supaya open mind, jadi terbuka ya. Ini untuk membangun kepercayaan publik itu tidak gampang ya. Jadi instansi pemerintah sekarang berlomba-lomba bagaimana pelayanan publik itu dipercepat. Yang dulu seminggu sekarang harus misalkan hanya dijelaskan dalam 2 jam dan sebagainya. Itu merupakan pelayanan publik yang harus kita pahami. Termasuk akan saya keterangkan tadi yang terkait whole of government, itu yang saya akan buat. Karena apa? Inovasi ini terjadi pada lembaga-lembaga pemerintah, terutama lembaga pemerintah yang terkait dengan pelayanan seperti SIM, ya kemudian seperti pelayanan lain atau mungkin KTP dan sebagainya. Yang berikutnya inovasi didasarkan pada kebutuhan sesuai perkembangan zaman. Jadi inovasi didasarkan kepada kebutuhan sesuai perkembangan zaman. Jadi memang kita inovasi itu memang disesuaikan, memang butuh inovasi itu. Dan kebutuhan itu tentunya harus sesuai perkembangan zaman. Tidak boleh lebih, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Namun dia adalah betul-betul matching dengan yang kita butuhkan. Itu inovasi itu harus menjadi penting. Dan inilah menjadi dasar kenapa strategi manajemen inovasi itu menjadi penting sekali untuk kita bahas pada tema kali ini. Jadi kita harus tanggung jawab manajer harus selalu melototi perkembangan perubahan yang terjadi, yaitu ini terkait dengan manajemen perubahan, karena manajemen perubahan itu adalah sangat cepat sekali, apalagi kondisi sekarang itu dipengaruhi oleh perkembangan dan kebutuhan teknologi yang makin berkembang pesat sekali. Kemudian untuk membangun kepercayaan, tadi kita harus tahu kepercayaan publik itu harus kita kedepankan. Karena pemerintah sudah nggak dipercaya, maka satu, demonstrasi, ya kan? Atau menurunkan suatu kepala negaranya dan sebagainya. Itu kepercayaan itu harus kita bangun, sehingga terus-menerus tantangan pemerintah. Bagaimana pemerintah sekarang membuat pelayanan-pelayanan publik itu yang satu atap, terintegrasi, kemudian kecepatan harus diperhitungkan. Contohnya membuat paspor. Dulu paspor kan kita antri panjang, sekarang tidak. Ya, bagaimana membangun satu trust, misalkan dia boleh pakai internet, kemudian dia tahu kapan datangnya, begitu datang langsung potret selesai. Begitu datang potret selesai. Itu pelayanan publik dan bisa diselesaikan mungkin dalam hitungan. Itu sekarang paspor masih 1 hari. Dulu sampai mencapai 7 hari. Nah sekarang mungkin bisa menjadi hanya karena ke depan itu harus 1 jam atau 2 jam lah selesai. Tapi kita bisa melalui internet. Isu-isu strategis global itu menjadi satu hal yang menarik kita kaji. Kenapa? Isu-isu strategis itu menjadi satu hal yang menjadi menarik. Kemajuan teknologi yang sangat pesat, yaitu kemajuan teknologi yang pesat ini yang tadi salah satu daripada perubahan. Jadi manajemen perubahan itu menurut saya banyak dipengaruhi daripada perubahan-perubahan bidang teknologi yang sangat cepat sekali. Secara radikal merubah. Nah, secara radikal merubah. Jadi berubah struktur daripada politik, ekonomi, bisnis, tapi juga kehidupan masyarakat. Kalau kita itu pasti dampaknya adalah sampai kehidupan sosial ekonomi, kehidupan bisnis, kehidupan politik, ekonomi, bahkan pertahanan keamanan akan berubah total. Dan sekarang pertahanan keamanan itu kita banyak sekali ya, betul-betul yang kita adopsi ya. Yang dulunya itu kita sekarang misalkan contoh yang untuk pertahanan keamanan itu dulu kalau kita menembak atau seorang kita cukup dengan koordinat aja. Sekarang gampang, kita membuat satu koordinat tertentu, maka kita bisa intip orang ada enggaknya, kemudian bisa tembak, misalkan dengan menggunakan drone, ya kan? Sekarang banyak yang digunakan drone itu digunakan untuk kegiatan militer yang kita lihat. Dulu yang Al-Qaeda, ya pemimpin Al-Qaeda itu terbunuh karena kita menggunakan senjata drone.
diterbangkan, titik koordinat di mana, dia melakukan di mana, posisi di mana, tinggal kecepatannya berapa, kemudian kita tembakkan, meninggal. Itu yang kita lihat luar biasa. Jadi itu apa? Inovasi teknologi yang menurut saya itu berpengaruh pada kecepatan, ketepatan, dan tentunya ketepatan adalah bagaimana suatu sistem itu bisa bekerja dengan optimal. Ada yang menarik dalam satu kemajuan teknologi yang sangat besar ini ada efek disruption. Jadi merubah total, menghancurkan cara bisnis konvensional. Kita paham sekarang itu. Bagaimana efek disruption yang kita dulu itu, maaf juga ya, kita itu dengan Carrefour, Hypermart, ya, kemudian Giant, yang sekarang Giant banyak yang gulung tikar ya, Giant yang besar dulu senang orang melihat besar sekali. Ya sekarang kita ada yang besar, kemudian ada Carrefour. Namun sekarang coba Bapak Ibu lihat, mungkin juga karena pengaruh COVID ya, tapi di dalam satu perubahan-perubahan itu orang sekarang lebih dengan perubahan yang bisa merubah itu bisa menghancurkan daripada Giant misalkan, bisa gulung tikar, itu luar biasa. Itu apa? Efek dari teknologi. Karena apa? Kita dengan diam, duduk manis ya, kita dengan satu internet kita gunakan dengan HP, satu HP, kita ada duang, kita tinggal ngirim, kemudian kita selesai. Jadi semua itu. Bahkan sekarang itu banyak sekarang yang pelayanan publik yang kita hanya menggunakan satu internet ya. Kita pesan dalam 1 jam, 2 jam sudah nyampe. Tidak perlu kita datang ke pasar. Tidak perlu datang ke toko, tapi kita langsung mendapatkan. Itu disruption. Artinya, kalau orang nanti misalkan sistem itu menjadi bagus, ya sistem menjadi bagus, pertanyaan saya, maka pelayanan toko itu nggak perlu gede. Toko cukup menjabat suatu, tapi kita tahu jaringan itu harus dibangun, kolaborasi harus dibangun. Ini yang merubah total daripada menghancurkan tata bisnis, cara bisnis konvensional menjadi bisnis yang basis internet. Ya. Kemudian juga artificial daripada intelligence. Jadi potensi mempermudah kehidupan sehari-hari melalui otomatisasi. Ya. Jadi intelligence itu kita nggak perlu dulu kalau membuat membuat satu patal atau kita gunakan satu patal untuk membuat satu pakaian ya, bahan dasar pakaian itu mulai dari kita membuat pakaiannya, pola pencelupannya, kemudian mulai dari gambarnya, batiknya. Dulu sekarang dengan artificial intelligence itu tidak perlu lagi. Kita tinggal memprogram, ya kita program, kemudian kita lengkapi dengan PLC, program intelligence control, atau mungkin dengan IoT kita bisa kontrol, kemudian kita langsung running, maka ada satu yang dulu bisa selesaikan 2 jam, 3 jam, 5, 6 jam, kita selesaikan bisa 1 jam. Jadi pakaian yang sudah bagus, bahkan model pewarnaannya luar biasa. Ini yang digunakan menggunakan artificial intelligence. Jadi merubah kehidupan sehari-hari melalui otomatisasi. Kemudian yang ini yang saya katakan Internet of Things. Jadi bagaimana penetrasi internet di kehidupan sehari-hari. Peranan Internet of Things itu sangat besar sekali ya. Kita bisa kontrol semua sistem itu hanya melalui HP. Ya. Kita ngeprogram tentu melalui HP. Kita bisa penetrasi internet itu dengan kehidupan sehari-hari itu hanya menggunakan Internet of Things. Ini yang menjadi satu yang menurut saya itu ternyata ini perubahan yang demikian itu merubah pola pikir, pola kehidupan sosial, pola kehidupan ekonomi, pola kehidupan dalam masalah berinteraksi dengan orang lain, sehingga menjadi satu hal yang perlu kita sadari. Nanti ke depan peranan internet itu akan lebih bagus lagi, terutama untuk misalkan di hukum, ya, di hukum atau mungkin di bidang hukum, di bidang ekonomi, maupun di bidang kedokteran, itu akan menjadi penting sekali bagaimana peranan Internet of Things itu menjadi bagian terpenting. Contoh nanti misalkan orang menganalisa nanti ke depan, kita mungkin ke depan ada satu analisis yang tidak perlu harus orang mengeluarkan darah untuk tesnya, ya. Kita hanya melihat dari strukturnya, kita mengenai potret, maka ketahuan berapa kolesterolnya, berapa gula darahnya, berapa kemudian asam uratnya, ya, terus kemudian bagaimana sistemnya dan sebagainya. Karena ada satu hal yang kita bisa analisis dengan membuat satu scanner, ya, kita bisa tahu orang penyakit apa, sakit di mana, penyumbatan di mana, nanti akan terjadi. Sehingga terjadi akan menjadi suatu hal yang menarik sekali penggunaan internet, kita bisa kirim, bahkan kita konsultasi dengan suatu nanti ke depan akan terjadi. Namanya bidang hukum itu akan menjadi cukup kita hanya melihat dari internet. Permasalahan hukum cukup kita buat big datanya.
Semua hukum ada di situ. Permasalahan hukum kita bisa pikirkan, kemudian itu yang dinamakan perubahan-perubahan yang menurut saya sangat penting untuk didalami. Industrial Revolution 4.0 memang dapat menghilangkan berbagai pekerjaan konvensional, digantikan mesin dan robot. Kalau kita nanti ke depan tuh, misalkan nanti kuli-kuli udah nggak ada lagi. Cukup kita buat satu program, kita masukkan mesin ke dalam terowongan, maka semua sistem bisa dihilangkan dengan menggunakan mesin aja. Sehingga pekerjaan kasar itu akan hilang nanti ke depan. Cukup dengan mesin dilebatkan, kemudian terjadilah. Ini ternyata juga mengaruhi perubahan-perubahan daripada manajemen. Perubahan manajemen. Yang dulunya adalah sangat kental dengan satu SOP yang banyak-banyak, sekarang cukup dengan kita menggunakan suatu menerapkan industri 4.0, maka sistem itu berubah, maka akan menjadi peralatan-peralatan lain atau orang-orang itu digantikan dengan mesin. Ini saya katakan dari sejarah aja. Jadi kalau kita setback, nanti akan saya ulang-ulang juga ini industri 1.0 ya, kemudian 2.0, 3.0 dan 4.0. Bagaimana mekanisme untuk 1.0 itu adalah mekanisasi steam power, kita masih menggunakan steam atau menggunakan uap. Kemudian juga kita sudah mulai pada industri 2.0, mass production, assembling line, electric energy. Kita sudah melibatkan energi listriknya. Kemudian industri 3.0, automatization, komputer, dan elektronik. Jadi peran elektronik menggunakan elektronika itu menjadi penting sekali untuk kita cover. Dan kemudian yang terakhir, kita menggunakan industri 4.0, cyber physical, sistem Internet of Things, network, dan artificial intelligence. Dari pengintelijensian dari proses komputerisasi, jejaring, dan fisik menjadi satu. Jadi, tapi masih terpisah, belum terintegrasi. Pada waktu kita mempelajari Society 5.0, kita akan lebih terintegrasi. Mulai di big data-nya, Internet of Things-nya, artificial intelligence-nya, itu menjadi satu. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia, saya lihat data ini datanya ya, kemudian tahun 2019 ya, Indonesia terus mengalami pertumbuhan penggunaan internet yang luar biasa ya. Dari total populasi ya kita itu sebanyak 264 juta jiwa. Penduduk Indonesia ada sebanyak 171. Itu luar biasa Indonesia itu. Sangat cepat sekali perubahannya. Atau sekitar 64% yang sudah terhubung ke internet. Itu luar biasa. Negara lain juga tidak sehebat Indonesia. 143 ya. Juta, 171 juta. Itu luar biasa kalau kehidupannya. Kita tahu bahwa internet itu sekarang menjadi satu jaringan yang menurut saya sangat bagus sekali untuk dikembangkan. Ini total statik dari saya lihat dari Januari tahun 2015, statik digital di Indonesia. Kenapa sekarang itu bisnis digital itu sangat kental sekali. Jadi perubahan-perubahan konvensional menjadi digital itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita kaji. Total populasi 265 juta, ya urbanisasi ya. Kemudian kita juga paham di sini ada 100 pengguna internet, tadi ada 132, artinya naik dia 1 ya. Kemudian juga kita lihat di sini ada pengguna aktif medsos 130 juta. Pengguna smartphone 127 juta. Ini menarik untuk kita kaji. Jadi itu menjadi satu hal yang kita bisa pahami ya. Kemudian juga ada pengguna aktif medsos dengan smartphone, ada 120 juta. Jadi penetrasinya 45%, ya, urbanisasi itu 5% dan sebagainya. Ini perkembangan internet ya, statistiknya digital Indonesia. Terus terang ini tentunya dampaknya ke perubahan daripada manajemen perubahan yang sangat cepat sekali. Yang tadi dikatakan sebagai VUCA. Velocity, kecepatan, ya, velocity-nya, kemudian kita lihat uncertainty yang tidak bisa duga-duga, kemudian complexity yang kita lihat sangat kompleks sekali perubahan, kita nggak tahu dari mana kompleksnya itu, karena kompleksnya memang dari segala penjuru sistem itu, mulai mengaruhi pada sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Di sini kita akan belajar bagaimana the age of disruption. Jadi kita lihat disruption itu adalah inovasi yang akan menggantikan sistem lama dengan cara-cara baru. Kenapa?
Distribusi itu menjadi satu penting sekali. Kita harus melihat, memang distribusi sekarang terjadi perubahan-perubahan. Yang dulunya kita misalkan ya belanja harus ke pasar ya. Sekarang kita duduk manis, kita melalui smartphone atau internet, kita bisa pesan, tidak perlu kita becek-becek dengan air, tidak perlu kita tapi tentunya itu harus kita, yang pertama adalah trust dulu. Jadi dengan cara ini maka sistem itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian distribusi menggantikan teknologi lama yang serba fisik menjadi teknologi digital yang baru, yang lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang teknologi digital itu yang kita itu sekarang telepon ya, yang lama ya. Kemudian sekarang hanya digantikan lebih teknologi baru, kita menggunakan smartphone yang cukup efisien, tepat kita genggam, kemudian kita cara efisien ya. Kemudian kita pembayaran pun, kalau di telepon, dulunya itu adalah bayar. Sekarang telepon nggak perlu. Secara prinsip bayar, tapi gratis ya. Artinya itu kita dengan pulsa yang kita berikan, kita bisa berkomunikasi dengan berapa orang sekaligus. Itu menurut teknologi yang perubahan-perubahan yang menurut saya itu adalah sangat konvensional ya. Yang sekarang kita tahu WhatsApp pun sudah mulai membuat grup ya. Kemudian Zoom seperti kita lakukan ini, kita merupakan itu merupakan bagian dari distribution. Jadi perubahan-perubahan daripada inovasi, perubahan daripada cara-cara lama diganti baru, cara tradisional menjadi baru dan sebagainya. Kemudian distribution perubahan menggantikan pemain lama, perusahaan atau bisnis dengan pemain baru. Yang pasti ya, karena apa? Orang perlu sadar. Begitu ada kita digitalisasi yang kita lihat tadi perkembangannya sangat pesat sekali, maka itu juga merubah daripada pola manajemen daripada sistem, pola manajemen dari perusahaan, pola manajemen keuangan daripada negara, pola manajemen daripada kementerian-kementerian itu menjadi lebih baik ya. Kemudian nih kita contoh disruption yang kita lihat yang sekarang Bapak pasti paham ya, Bapak Ibu paham ya. Bagaimana daripada perubahan yang dulu taksi ya, sangat konvensional, kita pasti telepon, halo Bapak, saya pesan taksi. Nah, ya Pak, tunggu sebentar. Sekarang nggak perlu lagi. Dengan GoCar, dengan Uber, kita duduk manis, maka yang bekerja apa? Telepon kita. Bekerja cepat-cepat sekali, sampai sekira aja. Kita bahkan bisa deteksi perubahan. Orangnya bergerak pun ketahuan. Itu hebat sekali. Jadi taksinya ketahuan, bagaimana Ubernya ketahuan di mana ya. Bahkan bisa prediksi berapa menit nyampe. Itu kan luar biasa ya. Dan sekarang juga perubahan masih Matahari, baik itu Giant atau Carrefour dan sebagainya. Itu menjadi Bibli.com, ya. Kemudian menjadi Tokopedia, menjadi Shopee dan sebagainya. Bahkan sekarang itu yang dulu tidak mungkin jadi mungkin. Kita belanja, maaf juga, belanja hampir seluruh, bahkan sekarang bisa seluruh Indonesia ya. Nanti ke depan di seluruh dunia ya. Kita belanja, kita tinggal sampai dulu, dan kemudian dalam beberapa hari sampai. Ini menurut saya servis dan pelayanannya masih kurang bagus ya. Nanti ke depan makin lama makin cepat ya, pasti pelayanan akan cepat ya. Nah, ini yang menjadi satu yang perubahan-perubahan dari Matahari yang sekarang itu kalau saya lihat seperti kemarin saya pernah minggu lalu saya itu datang ke Matahari itu yang Hypermart ya. Itu saya lihat kelihatannya kok saya lihat sepi sekali. Dulu berapa tahun lalu itu ramai sekali. Kita pun antri ya. Sekarang tidak pernah antri. Jadi artinya apa? Ini menjadi suatu perubahan-perubahan yang kita contoh-contoh disruption yang menurut saya adalah sangat penting sekali. Nah, kemudian yang Aston, yang kita Airbnb, kita lihat pemesanan semua dilengkapi. Bahkan sekarang itu mulai dari hotel-hotel itu menawarkan sesuatu yang lain, kita bisa berlomba-lomba. Membuat pemilihan-pemilihan kita pesan dari internet, kita bisa membayar di depan di muka, itu menjadi disruption yang menurut saya itu adalah harus kita pelajari dengan baik. Bagaimana tentunya itu pasti pola-pola manajemen berubah total. Perubahan manajemen itu berubah. Itu yang dikatakan manajemen perubahan itu menjadi penting kita amatinya. Apa implikasinya bagi pemerintah untuk zaman sekarang ini ya? Zaman telah berubah, tapi para pemimpinnya masih orang-orang lama dengan pola pikir lama yang hidup dalam peradaban baru. Dibutuhkan mindset baru, bukan museum. Nah ini yang kita lihat, bukan satu museum. Jadi memang kadang-kadang kita itu karena keterbatasan kemampuan ya orang-orang yang lama-lama itu kadang-kadang sulit mengikuti peradaban, bahkan mungkin stagnan ya. Maka dibutuhkan inovasi.
bagaimana menghadapi perubahan-perubahan yang cepat ini, yang cepat velocity. Itu yang sekali kita. Kebijakan baru harus dirubah, peraturan baru harus dibuat, strategi bekerja yang dikatakan strategi bekerja ini adalah strategi yang dikaitkan dengan yang baru ya, bisnis proses yang baru. Ini menjadi satu tantangan bahwa bagaimana orang lama yang hidup dengan model lama, yang bergerak dengan orang lama, kemudian dengan perubahan disruption, maka dia harus mulai merubah inovasi. Nah, ini menjadi penting. Bahaya terbesar pada saat turbulensi bukanlah turbulensi itu sendiri. Itu untuk bertindak dengan logika kemarin. Jadi pola pikir kemarin yang dipakai itu sangat bahaya sekali. Seharusnya kita mulai merubah bagaimana supaya perubahan-perubahan manajemen perubahan itu juga kita fokuskan untuk dibutuhkan untuk membuat inovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat. Yang tadi saya katakan ada kebijakan baru, peraturan baru, strategi yang baru, sistem yang baru, ya, kemudian bisnis yang baru, ya, itu menjadi penting sekali. Saya akan menyinggung terkait dengan inovasi pelayanan publik di era revolusi industri sekarang. Bagaimana di pemerintah yang sekarang yang sifatnya lama, itu harus dibutuhkan. Sehingga sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang muda yang bisa inovasi ya, itu dibutuhkan sekarang itu untuk mensikapi perubahan-perubahan manajemen yang sangat cepat sekali. Ini yang saya katakan. Saya akan menerangkan terkait dengan bagaimana whole of government atau disingkat dengan WOG ya, adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karena itu, WOG atau Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan yang relevan. Artinya ada apa? Ini diperlukan satu koordinasi. Kalau kita membuat pelayanan pajak dan sebagainya ya, kemudian juga kita bagaimana membuat SIM dan sebagainya, bagaimana perizinan, itu kan melibatkan beberapa sistem ya. Itu harus kita ada satu koordinasi yang kita guide yang sangat cepat sekali. Contoh yang kita lihat adalah bagaimana WOG itu menerima ruang lingkupnya, baik nasional, kelompok, komunitas, sektor kebijakan, instrumen pembuatan kebijakan dan implementasi daripada infrastruktur dengan TI ya, tenaga informasi, teknologi informasi. Penataan kita bisa institusional, struktur, horizontal, vertikal ya. Best practice, jadi kita bisa lihat pembelajaran. Bagaimana kita menciptakan nilai, bagaimana kita membuat team building, bagaimana kita harus membuat satu trust, kepercayaan yang tadi saya sampaikan. Kemudian value based, nilai, menciptakan nilai ya, nilai based management ya. Kemudian kolaborasi, pembangunan karakter ASN sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Ini menjadi satu titik tolak dari the whole. Jadi whole di pemerintah itu bagaimana sistem pelayanan yang dulu terpisah-pisah antar departemen, antar kementerian, sekarang menjadi satu sistem yang sangat simple sekali. Kita juga melihat inovasi pelayanan publik di era industri itu terkait dengan pelayanan warga sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian misalkan paradigma whole government itu adalah bagaimana kita menginovasi terkait dengan data untuk pelayanan publik, ya, integrasi data untuk pelayanan publik, dan kemudian aplikasi pelayanan berbasis internet, interoperable. Jadi kita bisa melayani antar internet, antar satu sistem dengan lain. Itu pelayanan publik yang sekarang ada satu inovasi ini, inovasi pelayanan publik itu menjadi satu penting sekali ya. Kita sebut dulu itu sampai kami ceritakan kemarin, dari di dalam satu pembuatan KTP yang dulunya bisa seminggu atau SIM bisa seminggu, kemudian perizinan bisa seminggu, sekarang bisa diintegrasikan hanya dengan satu yang sangat singkat sekali. Ini merupakan pelayanan-pelayanan yang menurut kita harus kembangkan dengan baik. Kemudian bagaimana pelayanan publik berbasis paradigma WOG, ya, whole of government ya. Paradigma whole government itu mewajibkan kementerian, OPD bekerja dan berkolaborasi bersama tanpa ego sektoral. Dulu ego sektoral kuat sekali ya.
untuk mencapai tujuan bersama, memberikan solusi integrasi pada suatu isu publik yang muncul. Ini yang tujuan daripada paradigma whole of government itu gitu. Jadi memang kolaborasi yang dulu adalah artinya kalau kita hanya berpendapat sistemnya itu hanya kondisi koordinasi mahal, ini harus ada berubah konsep itu. Konsep umum yang merujuk pada respon bersama terhadap masalah-masalah peningkatan ekosektoral dari instansi pemerintah sehingga terjadi peningkatan dalam hal integrasi, koordinasi, dan kapasitas pelayanan publik, yaitu pelayanan satu atap misalkan contohnya itu ya. Yang sekarang itu sudah dirubah menjadi satu dengan sistem internet ya, dengan sistem internet itu menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan kita data-data akan jadi bagus. Misalkan kalau kita seharusnya ke depan itu big data sudah ada. Jadi entah polisi atau apapun yang buat SIM atau mungkin perizinan itu cukup hanya melihat dari big datanya, tapi belum sampai. Tapi ke depan harus kayak gitu. Kita menyampaikan tinggal klik nama, alamat di mana, maka keluar KTP-nya, keluar apanya, dan sebagainya. Bahkan pada level yang lain, data-data sudah teragregasi. Kemudian juga strategi menuju praktek WOC. Nanti penetrasi government 4.0. Jadi bagaimana paradigma 4.0 is new paradigms for government operation to promote active sharing of public information, removal of barriers existing amongst government ministries for better collaboration. Jadi penting kan itu kolaborasi antar satu instansi, antar departemen itu menjadi bagian daripada penerapan daripada strategi menjadi WOC. Contoh yang kita transparent government, jadi ensure people right to know truth information. Jadi bagaimana membuat satu informasi yang disclosure yang terbuka, yaitu. Kemudian aktif sipil, use of public data. Bagaimana orang-orang sipil menggunakan public data itu menjadi satu yang bukan satu yang rahasia lagi. Public data itu selama itu data itu menjadi dimanfaatkan akan dipakai. Kemudian strengthening of public private government. Jadi bagaimana penguatan public private government menjadi penting sekali. Itu menjadi penting bagi kita untuk memperbesar transparansi of government. Itu menjadi penting. Kemudian strategi kedua, bagaimana kita menerapkan paradigma daripada whole of government sendiri yang kita kaitkan dengan bagaimana program kementerian itu bisa berkolaborasi yang lain. Kemudian kompeten of government. Jadi kompeten government itu ada government kompeten. Ya dikata bagaimana caranya? Membuang remove a barrier among government minister. Jadi membuang kendala-kendala, membuang satu barrier yang karena dari gubernur itu kita harus sikat habis itu. Jadi nggak ada barrier itu karena yang menghambat. Ya improvement. Jadi bagaimana mengimprove, mengembangkan government to operation to better collaboration with communication. Jadi kita bagaimana kolaborasi diciptakan, komunikasi kita kembangkan untuk meningkatkan kemampuan atau mengimprove government pada tataran operasional. Kemudian scientific administration with use of big data yang saya ganti. Jadi seharusnya mulai ke depan tuh big data itu tersedia di sistem itu. Tersedia harus ada. Sehingga scientific administration itu menjadi lebih mudah, lebih enfak, lebih mudah, lebih bagus dan sebagainya. Kemudian strategi ketiga, service oriented government. Bagaimana pelayanan publik menjadi satu yang utama. Kemudian apa? Integrated provision of personality service. Nah, ini kita bisa melayani service-nya. Kemudian seperti sekarang itu kita lihat misalkan pelayanan terhadap kesehatan ya. Kita tuh masih agak ribet sekarang. Saya nggak tahu kenapa ya. Kita sudah punya satu istilah asuransi, tapi kita agak sulit karena masih ada penghambatan di situ. Kemudian bagaimana penguatan strength on one stop service for business. Jadi kita bagaimana bisnis ke depan itu dikuatkan hanya melalui satu atap atau satu sistem ya. Kemudian improvement access to service for the information viewer. Jadi bagaimana mengimprove akses dari itu menjadi service yang kalau saya katakan sebagai pelayanan yang prima yang itu kan gitu. Itu poin-poin yang menurut saya itu akan penting ya. Bagaimana pelayanan publik itu bukan milik publik yang government, namun juga pelayanan publik yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang besar ya. Jadi supaya tidak menghambat. Itu menjadi penting sekali. Itu karena kita ada ASEAN ya, kita
stop dulu. Kita ketemu lagi 6:30 ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita sambil bertanya. Siapkan pertanyaan, kita diskusi, dan nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut. Saya kira itu ya, kita stop dulu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Mari. Terima kasih, Prof. Mari. Dan kemudian yang terkait dengan menarik sekali. Jadi terkait dengan mengapa manajer harus belajar isu-isu strategis yang tadi, bagaimana manajer harus memahami dinamika perubahan zaman yang terkait dengan saya mengupas masalah pentingnya manajemen perubahan. Jadi karena perubahan apa? Karena suatu situasi, karena globalisasi, ya, karena satu teknologi, banyak macam teknologi, kemudian juga masalah perubahan bisnis dan sebagainya, internet dan sebagainya, terkait dengan internet dan sebagainya itu merubah suatu pola pikir dari masyarakat yang terus berubah sehingga pelayanan publik terutama untuk inovasi dan adaptasi baik itu dalam membangun kepercayaan publik dan juga inovasi didasarkan pada kebutuhan dan sesuai perkembangan zaman. Itu yang poin yang menarik yang kita bahas, yang nanti kita memang isu-isu itu akan mengarah ke efek daripada disruption daripada teknologi, artificial intelligence, Internet of Things, dan Industri 4.0, yang terutama ini adalah keempat komponen ini bisa merubah secara radikal, tidak hanya struktur politik, ekonomi, dan bisnis, tapi juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini yang akan kita bahas terkait dengan, terutama yang banyak terkaitan dengan manajemen yang akhirnya berubah dari sistem konvensional menjadi manajemen berbasiskan pada IT atau informasi teknologi. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sharing saja boleh tidak, Prof? Apa? Sharing. Silakan, sharing penting sekali. Saya suka sekali sharing itu. Baik. Baik. Terima kasih, Prof, waktunya. Menarik sekali tadi dengan kalimat bahwa manajer harus mengikuti perubahan atau dinamika dari kondisi saat ini yang ada. Saya boleh sedikit flashback ke belakang. Saya melihat ini kan berarti tidak terkait dari organisasi saja ya, Prof. Bisa juga ke pemerintahan. Semua lini, perubahan itu semua lini. Baik. Saya boleh flashback sedikit nih ke belakang di masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, karena saat itu Soeharto menjabat cukup lama nih, Prof, kurang lebih 6 periode ya, Prof ya. Ya, betul. Nah, kalau saya lihat begini, saya mengamatinya sih sekarang kebetulan saya juga ada materi perekonomian Indonesia gitu, jadi saya mempelajari struktur ekonomi kita, kemudian historikalnya dari ekonomi kita seperti apa. Nah, saat Presiden Soeharto tersebut memimpin dengan periode begitu lama, perkembangan itu kan terus maju ya, Prof. Ya, betul. Nah, sementara beliau memimpin dengan gayanya beliau saja, dan mungkin inovasinya saat itu tidak ada banyak perubahan gitu. Betul. Nah, saat itu akhirnya jatuhlah di satu momen di mana tahun 98 itu masyarakat yang saya rasa sudah semakin pintar menyikapi keadaan, kemudian menanggapi apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga muncul apa ya, Prof, ingin mengutarakan gitu bahwa ini sebaiknya tidak seperti ini gitu. Nah, itu bisa terjadi karena memang pemimpin tersebut tidak mengikuti atau manajer tersebut tidak mengikuti dinamika perubahan, tidak menurut Prof gitu. Ini di luar politik. Oke, terima kasih Prof. Ya, memang kalau kita dengerin ya, awal-awal 90 itu merupakan awal perubahan ya. Yang kita tonggak yang dari Eropa yang terjadi, yaitu istilahnya robohnya tembok Berlin tahun-tahun 90-91. Kemudian juga Rusia saat itu berubah, ya. Rusia juga berubah. Dan saat itu yang paling penting dan genting saat kita amati perubahan daripada arus informasi IT yang mulai menggerak. Yang saat itu kita ketengeri dengan adanya Pentium 1 ya, Pentium 2 itu mulai berkembang. Dan internet itu mulai, artinya namanya SMS ya, belum ada WA, saat itu ada SMS
informasi mulai mengalir. Dan itu sebetulnya kalau kita mau setback ke belakang, dengan adanya arus informasi yang terus-menerus ya, bertubi-tubi ya, di mana saat itu kita melihat suatu, kalau kita lihat di situ dunia itu makin mendekat. Artinya arus informasi mengalir dengan cepatnya. Sehingga itu ditangkap oleh generasi muda ya. Dan itu menjadi satu yang awal-awal terbangunnya generasi milenial ya. Lahirnya generasi milenial. Kalau kita itu, nah itu menjadi sangat penting sekali. Jadi ada satu pemikiran-pemikiran karena arus informasi termasuk pengaruh dari globalisasi ya. Masuk dari globalisasi itu melakukan perubahan-perubahan sangat cepat sekali. Sehingga di situ ada satu keberanian ya. Karena ada yang peristiwa yang di luar ya, menurut saya itu yang memicunya ada yang Berlin Timur, Berlin yang sudah tersekat dan sebagainya, bahkan harus perubahan dari Rusia dan sebagainya, itu menjadi satu titik tolak. Jadi ada keberanian memunculkan situ. Dan yang penting bahwa kepemimpinan Pak Harto saat itu sudah mulai agak luntur ya, sehingga memberanikan diri ya untuk orang itu bergerak. Itu yang terjadi. Meskipun saat itu kepemimpinan yang dilakukan adalah kepemimpinan yang istilahnya kayak bertangan besi lah istilahnya. Itu pemimpinan yang misalkan dia harus otoriter benar. Yang kalau otoriter dia pemimpin yang apa-apa harus dilakukan gitu. Itu yang terjadi. Nah, sehingga pola-pola manajemen itu masih saat itu belum, namanya manajemen perubahan ini belum masih mulai ada satu ada satu penguatan di situ, mulai perubahan penguatan daripada perubahan-perubahan itu. Namun belum terjadi secara secara kental. Sejak mulai tahun 95 ya, 95 saat itu saya ingat sekali ya. 95 awal saya itu kembali ke Jerman lagi karena saya tahun 91 saya 89 sampai 100 ke Jerman yang ngambil S2 saya. Saya ngamati di situ. Ada perubahan dasar setelah saya saya kembali lagi ke Jerman. Jadi saya 91 pulang kembali ke Indonesia, 95 saya kembali lagi ke Jerman. Ada perubahan mendasar terutama di Jerman yang dulunya namanya Jerman Überales. Nah, itu yang gitu. Itu Überales. Maka menjadi Jerman itu menjadi suatu istilahnya saya amati ya perubahan daripada bahasa yang dulu tidak menerima bahasa luar sekarang merubah menjadi bahasa Jerman. Nah, bentar. Bentar ya, Sen. Nah, saya lanjutkan lagi. Dan situ ada di sana Jerman itu mulai terbuka. Informasi harus mulai terbuka sehingga menyebabkan satu sistem perubahan-perubahan yang mendasar di Jerman sekali ya. Bagaimana sistem dan itu merembet. Jadi keterbukaan mulai muncul ya. Informasi mulai deras tahun 95, 96, 97 mulai berbangun di situ. Disitulah di Indonesia ada satu keterbangunan, membangun satu sistem menjadi berubah sama sekali. Itu yang saya lihat Bu Juningsih ya. Sehingga di situ maka ada timbul keberanian untuk yang peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa perubahan-perubahan mendasar ya, perubahan yang penting di situ yang menyebabkan yaitu yang kita katakan suatu ketidakpuasan dengan kepemimpinan
Pak Harto yang sudah 32 tahun memimpin Indonesia, di mana saya itu kok belum ada perubahan-perubahan dasar ya. Meskipun di situ saya itu ada Pak Bibi dan sebagainya, ada ketidakpuasan di situ. Kenapa harus ini, dan bahkan utangnya yang banyak juga dan sebagainya, itu menjadi satu pemicu terbangunnya sistem itu. Itu punya nih sih. Yang itu ya kantor perubahan, tapi terkait dengan perubahan yang di sistem politiknya yang harus dikembangkan. Itu mungkin. Baik, Prof. Izin, Prof. Ya. Izin, Prof. Ya, silakan Pak Muhammad Tito. Terima kasih, Prof. Teman-teman semuanya. Jadi untuk di pemerintahan juga terkait dengan mata pelajaran kita ini, Prof. Jadi semua instansi pemerintah diwajibkan menuju zona integritas. Di zona integritas tersebut ada 6 area perubahan. Salah satunya di dalam 6 area perubahan itu ada manajemen perubahan juga, Prof. Terus yang di poin 6 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi poin 1 sampai poin 5 itu kalau kita bisa berjalan dan masyarakat memberikan indeks kepuasan pada pelayanan kita sangat baik dan nilai baik, di situ kita di internal aja nanti kita akan dinilai dengan tim penilai internal, yaitu inspektorat. Bagaimana kita melayani menjalani 6 area perubahan tersebut, Prof. Jadi poin 1 sampai 5 itu kalau kita bisa setelah dari TP inspektorat itu kita lolos, jadi dilanjutkan di tim penilaian nasional, yaitu Kemenpan RB, Prof. Nah, bila mana kita berhasil, kita mendapatkan gelar WBK, wilayah bebas dari korupsi. Setelah itu tahun depannya kita harus poin ke-6 itu peningkatan kualitas pelayanan publik. Berarti kita harus ada inovasi lagi yang wow, yang langsung dirasakan oleh masyarakat, Prof. Jadi contohnya waktu saya di kepala kantor di Cirebon dan di Jakarta Selatan, saya akhirnya kita membuka pelayanan pada hari Sabtu, pengambilan paspor, terus pelayanan jemput bola dan lain-lainnya, Prof. Jadi sehingga emang betul di dalam hal ini mungkin di swasta dan di birokrat sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian penilaian dari masyarakat itu, karena diwajibkan untuk menuju wilayah zona integritas WBK dan WBPR. Terima kasih, Prof. Ya, betul. Jadi memang kalau misalnya itu dikaitkan, kalau tempatnya tadi pemerintah itu dikaitkan dengan penilaian kinerja ya Pak ya. Penilaian kerja daripada satu, baik itu di level staffing, kemudian yang jaga eselon 1, eselon 2, sehingga itu ada level-level demikian yang menilai ya kinerjanya. Dan itu secara mayoritas dia akan dinilai pada level institusinya. Apakah institusi ini sudah betul-betul dia, terutama kalau dia bisa menaruh orang KPK di dalam satu sistem organisasinya ya. Itu akan menjadi satu hal yang bagus sekali. Artinya dia berani keterbukaan dalam sistem itu akan menjadi bagus sekali. Ini yang terakhir, dan juga terutama mulai dari pelayanan ke publik terutama ya. Kemudian bagaimana memberikan seperti yang tadi, bagaimana bisa meningkatkan ya. Kalau memang dijalankan tidak pada posisi tertentu, kinerjanya belum sampai 100% ya. Kinerja yang diakui 100% itu hanya satu sekarang itu yang menurut saya itu keuangan. Itu karena keuangan mungkin dia kinerja yang tinggi sekali ya kinerjanya ya. Saya nggak tahu karena keuangan nggak ada yang menilai lagi di atasnya itu ya. Kalau dia misalkan bisa memberikan itu lebih. Tapi berapa hal sekarang mulai bagus ya, ada kinerjanya sampai 7%, pertama 60%, 7%, 8%, dan 100%. Sekarang ada beberapa yang sudah 100% ya kinerjanya ya. Sehingga dia berhak dari selain institusional, dia berhak memberikan satu kinerja yang optimal 100%. Dan itu memang dia berusaha dari banyak yang untuk untuk membuat satu keterbukaan, dia berani misalkan memberikan istilahnya kayak dulu istilahnya ada kantor di departemen itu, sehingga dia bisa ngawasi dan sebagainya, itu dia menunjukkan bahwa dia adalah bersih dan itu yang memang betul di pemerintah itu gitu. Nah kemudian dalam kelanjutannya memang dalam pemerintah itu ada satu yang harus dimulai ditingkatkan, bagaimana tingkat pelayanan publik.
yang dulunya misalkan 3 hari, bisa 1 hari, bisa 1 jam, dan sebagainya. Dan ini menjadi satu kinerja yang menarik, bukan aja di pemerintah terutama di perusahaan-perusahaan pun juga memberikan kinerja yang bagus gitu lah. Jadi memberikan pelayanan-pelayanan prima dan sebagainya. Dan memang dari dulu pelayanan prima menjadi satu ujung tombak untuk pelayanan publik. Itu menjadi penting sekali ya. Itu yang dikatakan oleh Pak Mat itu benar ya. Tapi kita harus terus terutama berlomba-lomba di kinerja di tempatnya di pemerintah itu, bahkan dia kalau bisa kerjasama dengan lain bisa memberikan satu imbas pada bisa memberikan pelayanan publik lebih cepat, tepat, dan sebagainya menjadi satu penilaian tersendiri. Itu. Yang lain mungkin ada pendapat lain? Satu lagi, Prof. Ya, silakan. Dan kita juga misalkan diwajibkan juga bila mana pelayanan kita menjanjikan bila dokumen itu selesai 3 hari. Bila mana lebih dari 3 hari kita kasih kompensasinya, Prof. Misalnya kita ganti, kasih payung, kasih muk atau apa gitu, Prof. Jadi ada kompensasi bila mana pelayanan kita tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Prof. Itu berarti artinya yang ngasih siapa itu? Dari kantor, Prof. Oh, dari kantor. Jadi itu yang kantor yang berikan pelayanan kepada bawaannya ya kan ya? Maksudnya pada gitu masyarakat, Prof. Pada masyarakat. Prof. Misalnya pastor gitu. Itu dijanjikan 3 hari atau permohonan izin tinggalnya 3 hari, dan ini lebih dari waktu yang ditentukan oleh kita, misalnya kesalahan error sistem atau apa, kita wajib memberikan kompensasi. Oh ya, paham. Ya, jadi yang memberikan dari tempatnya imigrasi ya, memberikan memberikan istilahnya kayak rasa bersalah ya. Kenapa saya bisa memberikan satu ketepatan dalam memberikan pelayanan ya. Itu yang kita lihat. Dan itu kinerja itu memang harus Nah, nanti itu suatu saat seharusnya mulailah dari nanti itu namanya big data itu bisa terintegrasi. Namun tanda petik ya, dia harus security sistemnya harus bagus. Jadi artinya imigrasi butuh KTP-nya, misalkan Pak Yusuf misalkan tarik begitu detik, klik Yusuf alamat ini ketahuan dari semua ya. Jadi tinggal mengabsennya, Pak, saya mau bikin paspor. Nah, untuk kegiatan ini ke sini. Nah, data disaksikan langsung itu bisa selesai. Dan itu saya lihat tuh di mana? Di Jerman baru ada. Di Jerman tuh saya tuh berangkat dari kota Mannheim ke arah Flensburg. Itu saya berangkat siang, saya lapor. Besok paginya saya harus melapor ke tempatnya kota Madianya. Saat itu data sudah tersedia semua. Bayangin aja, tinggal klik data tuh. Begitu hebatnya big datanya, begitu diakses, semua apapun bisa dapat. Mulai data saya tinggal di mana, rencana mana, dibersihkan sekolah di mana, ada data semua, ada lengkap sekali. Karena apa? Input datanya sudah ada. Di situ tinggal memproses, butuh apa, dikasih, tidak lama. Begitu kita bukan diwawancari. Padahal itu butuh yang menurut saya itu kalau di Indonesia itu butuh bisa 1-2 hari. Tinggal 1 jam aja. Tugas 1 jam, bahkan setengah jam itu ketok kalau selesai. Nah, itu namanya pelayanan publik yang luar biasa. Nah, kita belum sampai gitu. Karena apa? Kekuatan di big data itu. Nanti ke depan juga kayak gitu. Big data ini menjadi kekuatan daripada sistem. Semua bisa diakses. Ada hal-hal yang boleh, ada yang nggak boleh, dan itu menjadi satu yang penting. Terutama itu yang bisa. Tapi namanya Indonesia, itu KTP ataupun dibuat mainan. HP dibuat mainan. Dibuat bisnis, itu yang sayangkan sekali gitu loh. Jadi keterbukaan yang menurut saya itu kebablasan sistem yang di Indonesia itu. Itu yang menjadi satu hangat. Karena apa ya? Tingkat kesadaran, tingkat security kita itu belum begitu bagus. Bahkan ada beberapa bank, beberapa institusi yang saya disebutkan bisa menjual sistem itu ke tempat lain ya. Sehingga ini untuk kepentingan. Contohnya, saya itu tanpa saya memberikan satu nomor telepon saya, tapi bocor. Saya dihubungi orang bla 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 lagi itu. Pak, saya dari bank ini. Dari mana dia gitu? Itu yang menurut saya itu penggunaan daripada sistem untuk kebijakan publik, inovasi publik itu kadang-kadang tidak membantu karena apa? Sistemnya itu sudah belum rapi ya menurut saya itu. Sehingga itu belum bisa dikembangkan secara baik. Kalau di luar negeri itu bisa bagus sekali itu dan bermanfaat, bisa mendorong kecepatan publik.
Itu. Ada pertanyaan lagi? Prof, mau izin, Prof? Ya, silakan, Bu Erna. Mohon izin ya, Prof. Terkait disrupsi ini ya. Jadi di dunia maupun antar negara juga kan di samping memperebutkan investasi, teknologi, dan pasar, itu juga memperebutkan orang pintar sekarang ya, Dok? Betul. Nah, itu sementara 73% dari kita di sini juga hampir 73% itu SD, SMP kebanyakan ya. Nah, ini bagaimana Prof ke depannya nih untuk yang bersangkutan ya. Jadi intinya strategi pemerintah seperti apa nanti ke depannya itu untuk menghadapi era disrupsi ini. Kasih Prof. Nah, ya itu yang kita tadi. Nanti kita akan ada satu tema yang menarik sekali. Nanti akan satu yang terkait dengan disrupsi tadi ya, perubahan budaya mendesak ini. Kita ada strategi yang menurut saya itu sangat penting sekali untuk dibuat ya. Tentunya strategi yang terkait dengan perubahan yang cepat ya dan akurat ya, yaitu kita harus memperkuat daripada sistem big data kita menurut saya. Big data harus kita perkuatin, sistemnya harus kita perkuatin ya. Kemudian juga kita itu harus sistem itu koordinasi harus kita kuatin di situ, Bu. Itu baru kita bisa mensikapi itu bagaimana perubahan cepat itu bisa atasi. Terutama dibutuhkan yang dikategorikan sebagai kepemimpinan yang visioner menurut saya itu. Pemimpin visioner itu harus punya satu sistem ya. Visioner itu tanda petik dia itu punya satu kemampuan digitalisasi, kemampuan IT ya. Dia pola pikirnya itu the future terus ya, dan bisa memprediksi perubahan lebih cepat, dan dia bisa mengambil putusan lebih cepat. Nah sekarang itu kan banyak satu software yang bisa mengambil putusan cepat terkait dengan untuk menghadapi perubahan yang cepat sekali. Dan yang penting di sini adalah mensikapi terjadinya kita bagaimana membangun suatu organisasi belajar. Itu penting. Bagaimana membangun organisasi belajar. Di situ ada satu, kalau kita lihat dari pendapatnya Peter Senge, ada satu sistem yang kita harus kenal di situ. Satu, yaitu adalah membuat satu istilahnya adalah personal mastering yang saya katakan, personal mastering, jadi orang-orang yang mau belajar. Hanya orang-orang yang tidak mau belajar akan nanti ketinggalan dan akan tersingkir pasti. Kemudian bagaimana membentuk mental model yang berkarakter untuk orang khusus Indonesia, itu penting sekali ya. Kemudian yang ketiga, dia adalah pandai membuat satu istilahnya share vision. Jadi membuat satu vision yang bersama untuk kemajuan organisasi, untuk maju organisasi dan menghadapi organisasi terhadap satu perubahan budaya yang cepat sekali. Share vision penting sekali. Dan juga kita harus membangun satu team learning yang kuat di organisasi itu, baik organisasi pemerintah atau organisasi swasta, itu penting sekali. Dan yang terakhir adalah pola pikir yang dikembangkan adalah pola pikir yang system thinking, berpikir sistemik. Itu menjadi satu yang harus dikuatkan oleh orang-orang yang berorientasi pada visioner, yang pemimpin yang visioner itu. Itu Bu. Ya, terima kasih banyak Prof. Makasih banyak. Ya. Yang lain? Prof. Ya, silakan Pak JJ. Ya, terima kasih Prof. Keterkaitan dengan disrupsi tadi salah satunya adalah di pendidikan barangkali. Karena kan pendidikan sekarang itu dengan kondisi pandemi kan kita kuliah online gitu Prof ya. Kuliah online ini di sisi faktor tertentu kan efektif, efisien kan ada yang bilang begitu. Ya. Tapi di sisi lain katanya kualitasnya menurun. Nah, bagaimana hubungan inovasi yang cepat ini efisiensinya ada tapi kualitasnya katanya menurun. Kira-kira bagaimana Prof menyikapi ini? Terima kasih. Kalau saya begini ya. Sekarang itu orang tuh namanya belajar. Ya, namanya belajar tidak harus tidak harus dia terus ke perkembangan terutama di sosial ya. Menurut saya itu tidak harus dengan perkembangan yang efisien, itu tidak harus dia bertatap muka kondisi itu. Hanya yang disruption-nya, karena kondisinya misalkan jaring internet itu jadi sulit ya. Ya memang ada orang berpendapat bahwa kalau ada pendapat gini. Ada pendapat bahwa itu dengan COVID itu menjadi pendidikan turun. Menurut saya itu tidak harus begitu. Contohnya seperti saya dengan Bapak Ibu aja. Saya punya strategi baru ya untuk membuat supaya bagaimana pemahaman Pak Ibu itu bagus. Contohnya saya kasih tugas ya.
Saya tugas mau nggak mau, Bapak Ibu pasti belajar. Di situ akan nyari informasi, benar enggak, dan gini. Bahkan mungkin, maaf juga, tanda petik, titik stres, tapi enggak. Yang penting itu, kok banyak kerjaan ya, itu kok banyak gini lah, gitu. Itu mau ngerjain, bukan. Karena saya tuh maunya pemahaman ini menjadi satu hal yang penting. Pemahaman menjadi penting, sehingga mau nggak mau orang belajar. Itulah salah satu yang saya katakan sebagai personal mastering. Orang harus belajar, baca, ikro, bismi rabbika. Itu menjadi satu kunci. Nah, sehingga artinya orang-orang yang hanya mau pembelajar lah, orang yang mau maju. Itu yang katanya. Sehingga dia mau informasi itu sekarang, informasi apapun kita dapatkan. Kalau orang itu ahli. Nah, itu ada ilmunya. Kita dalam bagaimana berselancar di dalam satu dunia maya ya. Itu ada ilmunya sendiri. Contoh, kalau kita mencari informasi, kita nggak tahu caranya, maka kita akan pusing gitu. Akan pusing, kita nggak tahu di mana nyarinya, di mana. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, oh di sini. Kita akan dapatkan sesuatu yang kita perlukan. Disitulah yang akan, apa istilahnya, kayak kita jangan sampai terjebak dengan sampah informasi. Ada sampah informasi gini. Sampah informasi, dia mencari suatu data, semua menumpuk. Tapi ditumpuk di file, bingung kita baca dari mana. Yang seharusnya kita tuh nyari informasi itulah, kita harus memfilter informasi itu sesuai dengan kebutuhan. Wah, Pak, ini cocok ya, ini yang mikirin gitu. Jangan asal download, kita kebingungan nanti bacanya, begitu numpuk bingung, malas jadi yang melihat bacaan yang banyak sekali, jadi malas. Itu yang jadi problem, Pak. Menurut saya dengan satu sistem konflik ini sebetulnya saya lebih cenderung ada perubahan inovasi yang luar biasa menurut saya. Di mana transformasi teknologi, transformasi informasi itu sangat cepat sekali, dan kita bisa bisa mencikapi perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali, dan kita bisa memberikan solusi yang cepat sekali gitu. Karena apa? Informasi berseliweran terus itu. Nah, itu yang menurut saya itu, kalaupun misalnya ada orang itu ada mengatakan, oh nggak enak, kita harus tatap muka, bisa melihat dan sebagainya. Nah, contoh aja kalau saya menjadi informasi kayak gitu, itu akan menurut saya itu tidak harus kita tuh dalam sistem itu kita tatap muka ya, kita nggak boleh, kecuali praktikum, Pak. Yang sifatnya praktikum itu kita nggak bisa digantikan. Kita harus melakukan praktikum supaya orang teknik ya. Praktikum orang seperti misalkan dari bidang bidang kimia, biologi menggunakan PCR itu harus langsung dia, nggak bisa. Memang ada kalau sosial, menurut saya itu mayoritas bisa kita gunakan. Hukum mayoritas kita informasikan bisa digunakan. Itu Pak Sisi. Baik, terima kasih Prof. Ya. Yang lain? Prof, boleh tanya Prof? Boleh, silakan Bu Nanda. Iya Prof, ini terkait materi hari ini yaitu strategi inovasi manajemen dikaitkan dengan luncuran strategi inovasi terbaru oleh pemerintah yaitu Satu Data Indonesia ya Prof ya. Itu sesuai dengan peraturan Presiden terbaru 2019. Nah, di mana Satu Data Indonesia ini disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat. Nah, itu yang saya ketahui itu adalah kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Dan yang saya tanyakan, fenomena sekarang ini kan lagi pandemi COVID ya Prof ya, banyak warga itu yang tidak mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, bagaimana menurut perspektif Prof terkait luncuran atau produk strategi inovasi terbaru yang baru diluncurkan juga ya menurut saya ini Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Kementerian PPN Bappenas. Sedangkan kita juga kan biasanya kalau lihat data itu di BPS ya Prof ya? Iya betul. Seperti itu Prof. Terima kasih. Ya apakah dengan adanya Satu Data Indonesia ini kebetulan ini sharing saja Prof, saya itu kan pengurus RT ya Prof ya, RT RW gitu di lingkungan kami. Kami itu kadang bantuan itu tidak tepat sasaran gitu Prof. Apakah terkait strategi inovasi yang diluncurkan pemerintah baru ini bisa mengarah bantuan ini tepat sasaran? Terima kasih Prof. Ada yang menarik Bu, sebetulnya ujungnya tujuan pemerintah adalah membangun big data. Membangun big data, informasi yang... Nah, permasalahannya kadang-kadang, maaf juga ya, ini perlu ada satu persamaan persepsi pada waktu ngambil data di lapangan. Nah, ini yang kadang-kadang ada miss. Ya.
Saya juga kaget, maaf juga, saudara saya itu cukup mampu. Tapi dapat bantuan, sedangkan tangganya enggak. Nah, itu gimana? Kenapa kok demikian tuh? Jadi informasi yang diberikan oleh, maaf juga ya, kelurahan atau RT RW itu enggak akurat gitu. Bahkan main kadang-kadang karena deadline, sehingga dia ngasihkannya data yang apa adanya. Jadi menjadi suatu yang tidak valid ya akhirnya data itu. Sehingga seperti Kementerian sampai ke sosial kan marah-marah. Kenapa begini? Karena apa? Informasi diberikan itu nggak akurat. Ini merupakan satu menurut kalau Bu Nanda itu dulu berapa tahun yang lalu, tahun-tahun sekitar 80, 85 itu namanya data ada 3 Bu kata itu. Di kabupaten atau di kelurahan. Data yang massal Bapak senang, ada data yang sifatnya adalah yang setelah nyata, ada yang data yang akurat yang betul di lapangan. Kalau data lapangan disebutkan, maka implikasi ke kelurahan sendiri jelek. Nah, dia nggak mau terjadi itu. Itu yang dikatakan data-data ada, Bapak mau data yang mana? Sehingga ini menjadi problem dan sikap-sikap inilah yang harus kita berantas di tempat kita. Kita harus memberikan informasi yang betul-betul akurat, misalkan. Dia kalau nggak mampu, sebutkan nggak mampu. Tapi jangan malu gitu loh. Jangan malu gitu loh. Nah, itu yang penting bagi sikap kejujuran itu kita bangun di level sampai tingkat RT, ya Bu. Dari tingkat keluarga. Apakah kita itu benar punya anak ini dan punya ini. Data itu yang dibutuhkan, tingkat kemampuan. Kalau ini dibangun dengan sistem yang tingkat jujur tadi, dengan satu akurasi yang bagus, maka namanya satu data itu akan menjadi bagus gitu. Jadi tidak perlu misalkan pertanian survei, ya BPS survei, kemudian dari tempatnya ke Kementerian Sosial survei lagi. Ini kan pemborosan gitu. Pemborosan menurut saya itu. Ya, kalau bisa, kenapa misalkan digabung aja survei itu betul-betul survei yang tunggal, yang data tadi, sehingga data itu bisa share sampai antar departemen. Itu yang menurut yang akan menjadi satu data yang akurat. Contoh, jangan sampai sekarang aja, maaf juga ya, sekarang mulai bagus ya. KTP aja dulu bisa, maaf juga, saya bisa dapat 2-3 KTP di 3 tempat sekaligus ya. Ya, sekarang itu sebetulnya harus ada satu punishment ya kalau orang membuat 3 atau 4 KTP. Dan sekarang terjadi, ada orang punya KTP beda kota, namanya sama ya. KTP-nya tuh namanya sama, mukanya sama, tapi kenapa ada KTP? Nah, ini harus di punishment. Itulah, Bu. Itu yang kita belum sampai ke leveling itu. Sehingga ada sebetulnya ada kontrol di dalam sistem yang harus kita kembangkan di situ. Itu Bu Nanda. Bagus sih tujuannya. Ya. Ya, yang lain. Kalau enggak kita lanjut dulu ya masih ada beberapa slide ini yang saya harus kembangkan. Oke, ini ada berapa yang sini sampai ini. Nah, ini dari satu buat. Ini adalah public service. Nah, ini yang saya barusan ditanya oleh Bu Nanda tadi. Big data analysis nih, yang katanya. Bagaimana tampilan publik secara real time yang ada. Ini yang harus kita mulai kembangkan. Jadi mulai perubahan-perubahan orang, apalagi ke depan kalau orang bisa update. Ya, ada update gitu. Jadi kita bisa seperti saya dikembangkan tempat saya itu ada namanya SysData Bu, yang saya kembangkan. SysData yang dikembangkan itu adalah istilahnya real time. Jadi kapanpun saya mau merubah, kapanpun saya perubahan-perubahan itu saya bisa lakukan. Nah sekarang kadang-kadang, maaf juga ya, pemerintah itu membatasi. Mungkin nggak tahu karena istilahnya apa ya? Kalau di ring datanya tuh terlalu kecil atau apa, tapi kalau kita buat data yang besar, maka real time itu akan bisa ketahuan perubahan-perubahan. Seperti contohnya, misalkan kalau real time, misalkan berapa COVID terjadi pada hari ini, jam ini, kita belum ada. Tapi yang terjadi adalah pada hari ini berapa. Tapi ke depan, suatu informasi itu bisa harusnya terjadi real time. Jadi big data bisa dibuat apa? Karena bisa diakses seharusnya. Bisa diakses kemanapun. Itu big data yang harus kita kembangkan. Big data analysis itu yang kita kembangkan. Karena apa? Kalau ini bisa terjadi, maka kolaborasi antara big data, artificial intelligence, Internet of Things, dan bisa mengambil keputusan. Itulah yang dikatakan kriteria sebagai
Society 5.0. Itu yang jelas. Jadi sini ada satu, jadi big data, kemudian ada pusat datanya, kemudian ada integrasi layanan, warga nasional, provinsi, kota, sampai tingkat RT dan RW ada. Data WNI terintegrasi. Ini yang seharusnya kita harus koordinasikan, integrasikan, sehingga menjadi master data sebagai sumber daya nasional yang harus dikembangkan. Dan ini masih tataran masih tataran yang tadi kata Bu Nanda ada namanya satu data Bu ya, satu data. Ini masih berkembang. Ya, yang seharusnya nanti ke arah sini Bu, harus menjadi pusat data nasional yang bisa diakses real time itu mulai data dan bisa dianalisis gitu. Ternyata ini kemampuan segini dan sebagainya. Dan ini bisa nanti di data ini bisa dipakai layanan warga di tingkat nasional, provinsi, dan kota, dan sebagainya. Sampai tingkat desa mungkin ya. Ini yang kita public service data integration. Kemudian contoh dari data, pemakaian data bersama untuk pelayanan publik itu contohnya misalkan dalam masalah penanganan kemiskinan yang tadi. Ini yang salah sekali ya. Penanganan kemiskinan itu yang tadi disampaikan Bu Nanda. Tidak akurat. Kadang-kadang orang kaya, tapi di situ penanganan termasuk kategori miskin gitu. Itu dalam penanganan bencana dan tidak valid juga gitu. Sehingga dalam pembuatan seorang entry data, yang entry data itu harus betul-betul paham dalam bagaimana membuat satu penanganan data itu. Kemudian juga data kependudukan, ya, data kesehatan itu sekarang sudah terintegrasi ya. Kita bisa mensortir kalau orang ada dua data yang nggak sama, maka salah satu harus dipilih, kalau enggak akan terhapus. Nah, juga data prasarana fisik dan fasum itu harus ada yang diberikan oleh Dinas PU. Dari Dinas Pendudukan ada data kependudukan, Dinas Kesehatan ada data kesehatan, ya, BPJS itu harus terkoordinasi itu loh. Siswa wajib belajar, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Ini kalau misalnya data ini bisa dimanfaatkan, bisa diintegrasikan, maka akan menjadi sistem pelayanan publik akan menjadi optimal. Pelayanan primal akan menjadi optimal. Misalkan tingkat kemiskinan, apa hubungan kemiskinan dengan data kependudukan, itu bisa tercover dengan baik. Dan juga terhubung dengan data kesehatan. Sehingga data terkait dengan siswa wajib belajar. Ini menjadi satu hal yang harus kita sediakan nanti ke depan. Nah, saya tidak tahu kapan ya, tergantung dari will pemerintah. Apakah dia mau mengkoordinasikan antara dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PU, dan dinas pendidikan. Ini menjadi satu kunci sukses pemakaian data bersama untuk pelayanan publik. Kemudian aplikasi publik yang bisa beroperasi dalam satu jenis data yang juga ini terkait dengan yang tadi ada data tunggal ya, yang bisa diakses melalui semua sini. Aplikasi pelayanan yang berbasis interoperating level, jadi antara departemen, antara sistem ya. Ini yang saya dari mulai aplikasi data pasport ya, yang di depan tadi Pak Tito tadi pasport bagaimana, kemudian juga pas data, kemudian taxation application, X data untuk teks dan sebagainya itu ada semua di situ. Kemudian di mana citizen service application, government service application, institusi application, finance akuntansi application. Kalau ini menjadi satu bisa diintegrasikan dalam layer-layer akan menjadi satu yang baik. Terutama kalau kita ada data yang menyangkut big and layer ya, yang kita bisa manfaatkan dengan optimal. Inilah cikal bakal daripada menurut saya sebagai big data. Big data yang menurut saya itu harus mulai dibangun oleh Indonesia ya. Jadi kadang-kadang sekarang itu big data kita itu, maaf juga ya, itu kita simpan di tempatnya Google ya, atau di tempat cloud ya. Kita tahu datanya baik Bu data saya termasuk ya, data Bu Erna atau Bu Nanda atau yang lain. Itu bisa kadang-kadang kita menyimpannya di cloud gitu. Memang di cloud itu masih tanda petik ya, kita masih security masih bagus ya. Tapi kan orang-orang dari cloud sendiri kan tahu katanya siapa. Tapi sampai sekarang belum ada kebocoran. Karena apa? Kalau bocor, maka merusak dari perusahaan itu sendiri. Ini juga ada satu bargaining posisi. Kalau dia membocorkan, maka habis. Itu yang jadi satu big data. Nah, ini yang saya tadi, big data yang di level-level pemerintahan harus melakukan demikian. Kecuali dibobol ya, dengan hacker-hacker yang
harga-harga jahat ya, ada harga baik, ada harga jahat. Itu yang kita katakan. Kemudian juga data customer service ke customer service lainnya. Jadi prinsip penerapannya yaitu semua layanan administrasi bersifat mobile friendly dengan aplikasi murah, mudah, nyaman dalam gambaran smartphone. Satu data aja. Kita bisa melihat. Kita lihat data smartphone aja kita membuat layanan yang baik. Kemudian proses layanan yang terbuka dan transparan. Warga bisa menelusuri capaian layanan melalui smartphone. Nah, sekarang udah mulai bagus sekali ya. Saya lihat kemarin layanan saya untuk publik ya, terutama untuk barang-barang ya. Kita tuh ada pesan kita membuat beli barang itu udah enak sekarang itu. Kalau saya lihat di Shopee ya, itu udah bisa deteksi seperti kayak dulu pakai apa itu sistem yang dikembangkan oleh layanan cepat antar yang dari luar negeri. Itu bagus tuh. Di mana sampai di pesawat terbang, sampai di mana dan sebagainya itu ada semua. Itu yang kita kembangkan. Produk layanan bisa terjadi sederhana dan anti ribet. Nah, ini kita lihat. Nah, tadi saya membangun bagaimana mendekat membangun WON atau WOK ya. Itu yang penting adalah bagaimana koherensi kebijakan antar instansi. Itu penting sekali. Kemudian juga akuntabilitasnya ya bisa dipercaya ya. Kemudian daya saing, kemudian lingkungan kerja, sharing information dan efisiensi. Ini bagaimana membangun satu manfaat WOK yang akan dikembangkan ke depannya itu. Kemudian praktek WOK dalam pelayanan publik, contohnya ya, ngurusin pelayanan administrasi, pelayanan publik yang menghasilkan produk dokumen seperti KTP, ya, akte, izin usaha, SIUP, sertifikat. Pelayanan jasa, pelayanan menghasilkan produk jasa, misalkan pendidikan, kesehatan, jaringan telepon, dan sebagainya, air, dan sebagainya. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan produk barang yang dibutuhkan masyarakat, jalan, perumahan, dan jembatan. Pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan publik. Nah, itu yang sampai sekarang hukum menjadi masalah ya. Untuk satu sidang, untuk apapun masih butuh waktu lama sekali, dan ribet sekali. Nah, ini ke depan itu tidak demikian. Ini yang dikatakan sebagai reformasi berarti yang dari Menpan ya. Bagaimana edukasi dikembangkan, tadi Pak Tito menyebutkan harus bersih, ya. Kemudian juga bisa melayani, kemudian juga bisa memberikan suatu hal yang koordinasi harus bagus, bagaimana membuat mindset, kemudian bagaimana membuat budaya, itu menjadi budaya, kemudian struktur kelembagaan, itu merupakan revolusi mental. Itu tadi, faktor kejujuran itu menjadi penting pada depan itu. Sehingga kita nanti kalau ini dijalankan, mindset-nya udah bagus, budaya kita bangun ya, strukturnya, kelembagaan kita bangun lebih baik, maka kita bisa, insya Allah ya, bisa menjadi pemerintah yang kelas dunia. Itu saya kira yang bisa sampaikan terkait dengan sistem WOK yang juga bisnis dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada, kita kembali ke tempatnya apa tuh? Absen ya. Coba saya absen. Saya belum bisa. Padahal saya tidak terlambat, Prof. Tapi terlambat. Jam 4:30 udah. Ilmunya itu ada, saya nggak ngerti yo. Kadang orang-orang tua kayak ini, kadang saya juga bingung juga tuh. Saya juga bukan ibu aja. Jadi kadang-kadang absen aja bingung, apalagi itu. Coba kita share ya. Kita extended dulu. Saya buka dulu. Oke, kita buka dulu ke sistemnya, kemudian ke view, ke full screen, saya ke share, sehingga Ibu bisa buka sama-sama. Oke, yang absen sekarang. Bu Erna, kenapa Bu? Problemnya Bu? Nggak bisa diklik, Prof. Nama saya ada keluar, tapi nggak ada present, nggak ada apa-apanya, kosong. Ya, kenapa ya itu ya? Tapi pertanyaannya, saya tanya, kenapa Pak Saiful Anwar kok bisa? Gimana Pak Saiful ilmunya Pak Saiful?
Pak Soipul Pak kasih Saiful, tahu. Pak Saiful nggak tahu kemana itu. Ada, Prof. Ada. Kenapa Pak Saiful bisa? Kok Bu Erna nggak bisa? Nggak bisa, tadi warna merah aja nggak bisa diklik. Iya. Ya, karena muter, kan nggak terlambat Bu Erna kan? Iya, kan jam 5 udah standby, cuman nggak bisa. Iya kan? Oke, saya absen aja. Bu Erna, saya geser. Pak Slamet, ada? Ya, hadir, Prof. Oke, saya geser. Pak Saiful bisa. Nah, ilmuin tanya Pak Saiful lah. Nanti gimana? Ya. Pak Imam Rosadi. Iya, Prof. Nggak ada Kenapa? pilihannya, Prof, tadi, Prof. Nggak terlambat tapi? Kenapa, Prof? Nggak terlambat masuknya? Sebelum jam 5 udah masuk, Prof. Oke, tapi nggak bisa. Kenapa ya? Setelah itu, Prof. Biasanya lancar. Nah, Pak Muhammad Tito. Iya, Bro. Ada, Bro. Ya, maksud saya geser ke kiri supaya maksud Pak Zizi ada, ini juga bisa tapi nggak. Nah, ini kayaknya banyak perempuannya yang nggak bisa ya. Kemarin juga Tadi udah bisa, Prof. Saya keklik. Bukan, saya ngajar di MP juga gitu. Oh, di iya. MP itu banyak perempuannya nggak bisa. Bingung saya itu kenapa ya? Apa itu sebenarnya nggak mau belajar atau malas ya kadang-kadang. Nanti saya geser ya. Kemudian Bu Yeningsih. Oke, ada. Terima kasih, Prof. Pak Arif juga bisa. Ini Pak Arif bisa absen, Pak Irmasa bisa absen, Pak Yusuf. Yang kayaknya nggak bisa absen, mana lah. Akemi saya malah nggak bisa. Seril juga bisa ini. Gitu. Pak Reza, nah kenapa Pak Reza? Ya sama Pak, nggak keluar itunya. Langsung dikliknya. Sama kayak Pak tadi, sama kayak Pak Imam. Oke, berarti ini saya sudah simpen. Saya save lagi, jadi hijau semua. Nah, jadi kita buka lagi. Biasanya kalau kita masih sudah ini ya. Oke, udah hijau semua Pak Ibu ya. Tolong Pak yang belum ngumpulin tugasnya karena besok udah mulai ujian ya. Bahan-bahan tolong kalau bisa itu kita tetap online. Kemudian usahakan kalau kita menjawab soalnya itu harus ada referensinya ya. Saya lebih cenderung kita belajar lah. Karena nanti di disertasi kita harus punya referensi juga. Untuk S3 itu kita harus agak ketat ya. Menjawab itu harus punya dasar ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita potret dulu. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Seril. Ya. Oke, sebentar. Saya ceknya dulu. Oke, 1. Ini masuk semua ya kelihatannya. 1, 2, 3. Ini saya kirim ke Pak Ahmad nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Pak Zizi lanjut ya akunnya ya.